kita tidur seperti ini, saya contohkan dulu ya. Jadi kita tidur, tangan ini diletakkan di pipi, ya, tangan diletakkan di pipi di sini. Kemudian kenapa kita miring ke kanan? Nah, satu otak kita yang sebelah kiri itu berada di atas, sehingga tidak ditekan oleh otak yang sebelah kanan, sehingga dia lebih enteng nanti selama proses daripada tidur itu. Kemudian yang kedua, secara singkat, ini saya harus cepat ini ya, nggak apa-apa ya. Jantung kita pada saat kita tidur seperti ini, maka jantung kita posisinya di mana? Di atas. Karena tadi kan jantung tadi kan sebelah kiri. Jantung kita kan sebelah kiri. Terus kemudian kalau kita miring ke sana, maka jantung kita di bawah, paru-paru kita di atas. Sehingga di saat memompa, di saat paru-paru memompa untuk ekspirasi dan inspirasi, itu menekan daripada jantung. Kenapa? Karena dia berada di sini. Bisa dipahami? Nah, jantung pun dia memompa yang 70 kali per menit, itu juga terhambat. Kenapa? Karena ada yang membebani. Saya ulangi lagi, jantung yang berada di bawah, kalau dia memompa, apabila di atasnya ada beban yang juga memompa, maka jantung lebih berat untuk mensuplai daripada kebutuhan kita yang ada di seluruh ini. Sebaliknya, kalau berada di atas, ini paru-paru 1, 2, 3, ini jadi bantalan buat jantung, sehingga jantung memompanya lebih rileks, lebih mudah. Kemudian paru-paru juga. Nah, di saat tidur itu pernafasan kita turun. Tidak 16, 12, 14, ya tidak sampai 20. Turun. Kenapa? Karena ini tadi. Subhanallah. Rasulullah ajarkan seperti ini, padahal Rasulullah tidak mengenal anatomi. Tetapi kenapa? Itu sangat istimewa. Di saat kita tidur seperti itu, bahwa paru-paru itu tidak menekan daripada jantung. Yang kedua, jantung kita ini setelah memompa, kemudian di situ ada namanya aorta. Aorta pembuluh darah yang agak besar. Itu kemudian posisinya itu lebih atas dari organ yang lain. Jadi kalau posisi seperti ini, ngapunten, seperti ini posisinya, ya, maka posisi daripada aorta tadi dia naiknya sebelah sini. Aorta itu dia gini, jantung telak masuk, kemudian dia akan memompa seluruh tubuh. Nah, ini posisinya berada di atas. Kalau berada di atas, sehingga dengan gaya gravitasi cairan itu mudah disebarkan seluruh tubuh, sehingga kita mudah sekali hilang rasa capek di saat kita tidur. Dan juga pembuangan dan pembersihan daripada di saat tidur itu adalah membersihkan racun. Racun-racun itu dibersihkan di saat kita tidur. Allah subhanahu wa ta'ala membuat mekanisme itu. Kenapa kita ngantuk, kenapa kita tidur, itu adalah sebenarnya karena Allah sayang sama kita, agar tubuh kita itu tetap dalam keadaan kondisi yang betul-betul prima, betul-betul istimewa. Tidur berapa jam? Nah, ini banyak teori yang mengatakan 8 jam. Sebenarnya bukan 8 jam. Kalau bisa 6 sampai 7 jam. Sedikit saya lanjut. Rasulullah tidurnya tidak malam. Ya, jangan kira-kira jam 9 atau habis sisa sebentar. Ya, habis sisa sebentar. Beliau tidur, kemudian bangunnya bukan subuh. Bangunnya dia lebih cepat, sepertiga malam. Ini beliau bangun. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang digeser, maaf, banyak tayangan TV, banyak ini, itu bergeser tidurnya. Kalau enggak jam 11 tidur, akhirnya bangunnya ya azan subuh. Nah, itu. Jadi, nah, kenapa? Karena apabila sudah datangnya gelap, maka Allah berikan itu kesempatan kita untuk istirahat, untuk istirahatkan tubuh kita. Saya kembali sedikit. Jadi di saat kita seperti ini tadi, nah ini sedikit aja, kurang 2 menit. Di saat kita tidur ini, kaki kita jangan lurus. Kaki kita jangan lurus. Kenapa? Kalau lurus, otot ini akan ketarik. Jadi harus rileks, ditarik sedikit, agak ditekuk.